Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesepuh, tim sepuh, Bapak Ibu jamaah ingkang sangat kita muliakan. Minangka Quran ngatur monggo bergerakan mudahaken puji liwah pangembono dumateng ngapunten Allah ing titikan dan ingkang menika tasih pinaringan kesehatan, keimanan, keislaman, tentu keendengan Bapak Ibu, sehingga saged nindakaken pangaosan ing injang punika. Sholawat dan salam mugi kateta dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sesepuh bin sepuh ingkang sangat kita muliakan, terangan Bapak Ibu. Kalau saking Kayu Suranto Ibu, nanti tebin ke Bapak. Nanti tebin kerja di Jawa. Mau jam setunggal, nanti terus Jawa. Lajeng jam 3 pun tadi terang. Derek ketangan Bapak Ibu, nami kula Sriadi. Asli kula nami kula Tawang Mangu Ibu Guru. Nami, kira Tawang Mangu tuh. Nah gitu kita nih tuh. Asli kula Tawang Mangu, hijrah ke Jogja tahun 88, 87, ketemu tamu 35 tahun di Jogja. Anak sudah 3 Ibu. Yang pertama sudah keluarga, sudah kerja. Yang ketiga masih SD kelas 6. Satu lulus S1 itu tahun 92 Bu. Lalu nikah 96, punya anak 97. Posisi nikah saya S2. Lalu 97 saya lulus, 2002 punya anak yang kedua. Sekarang semester 6. Lalu sama kampus diwajibkan kuliah lagi. Tahun 2004 saya kuliah S3, lulus 2008. 2011 punya anak lagi. Jadi S1 anak 1, S2 anak 2, S3 anak 3. Kalau ada S4 saya anaknya 4 tahun. Dan saya syukuri Bapak Ibu lengkap, cowok, cewek, cowok. Namanya apa Bu? Sendang, David, Panjura. Kita syukuri. Itu kenalan saya Ibu. Saya temannya Pak Bukori. Dulu kuliah di Aliyah Karanganyar. Teman saya lagi yang mubalik itu Pak Parno. Kalau Bapak Ibu kenal Pak Parno itu juga satu angkatan saya. Kalau beliau nasibnya jadi mubalik, saya nasibnya beda. Jadi pahalanya punya Pak Parno dari itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah ini Muhammadiyah sejak November dulu sudah muktamar
PP sudah terbentuk pengurus termasuk Aisyah. Sekarang maraton untuk wilayah. Bahkan Jawa Timur sekarang sudah musda semuanya. Tapi ada kabar juga Bapak Ibu, kabar duka. Suami ketua PP Aisyah, Mbak Salma, itu kebetulan suaminya teman saya Bapak. Bu Salma dulu juga satu angkatan. Suaminya itu teman saya. Itu seminggu itu masih ke lapangan sama saya. Ada KKN, kita monet KKN 10 hari Bu. Orangnya sehat, luar biasa pokoknya. Tapi ternyata tugas selesai, tugas monet selesai hari Senin, berarti hari Senin 2 minggu yang lalu. Ini agak loyo, lalu hari Selasa ke rumah sakit. Sebetulnya sudah mau pulang hari Sabtu pagi, Sabtu malam itu sudah siap-siap untuk pulang, bahkan jamaah sama istri dan anak. Dan kebetulan istri itu mau buka musbil Aisyah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Habis sholat subuh lalu ke kamar mandi, terpeleset, jatuh, akhirnya anda terpaut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat musbil itu, musbil wilayah Muhammadiyah dan Aisyah di Jakarta. Mohon doanya Ibu, dan mohon doanya untuk almarhum, juga doanya untuk Ibu Ketua PP Aisyah. Semoga telah mengembang amanah selaku Ketua PP Aisyah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Bapak Ibu yang sangat kita hormati, wonten ingkang asal punika. Total menika kita radi prihatin Bapak Ibu. Kepilih wonten media sampun kathah dipun serat. Sameneika niku hampir semua daerah ada laporan apa Bapak Ibu? Ada laporan yang tidak menyenangkan untuk kita semua. Beberapa kabupaten kota itu sekarang ada laporan dispensasi nikah. Sekarang itu banyak laporan di kabupaten itu dispensasi nikah, dan ada indikasi sudah hamil juga. Dan itu hampir seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ternyata memang ada bedanya Indonesia dengan negara luar Bapak. Di Jepang itu orang takut nikah. Jadi di Jepang itu sekarang orang takut nikah. Bahkan mayoritas orang kebanyakan usia tua. Dan terus menurut Bapak Ibu tidak wonten Jepang, khusus wonten sektor-sektor tertentu, rumah makan, mereka rata-rata yang kebetulan yang sepuh. Dan laporan pemerintah Jepang memang penduduk Jepang itu berkurang. Lama-lama bisa habis punah. Jadi orang sana itu takut nikah dan takut punya anak. Ternyata itu juga terjadi di Korea Selatan Bapak Ibu. Kalau nanti tanggal di Korea Selatan wonten Korea nikah pun baru, terus tidak kepingin punya anak, tidak Pak. Di Korea itu biaya hidup mahal, biaya anak itu mahal sekali. Jadi Korea Jepang itu
di bujun anak. Itu loh Pak. Indonesia terbalik. Di bujun di anak. Kita begitu. Ibu-ibu, bapak nek rati bunet tindak ke pengadilan agama itu sidangnya lucu-lucu. Kalau nanti dia nggak konten aliyah lagi, nek rodo nopo konten sekolah, ke pengadilan agama kan anu kan pinggir jalan itu agama ini. Mengenali wong sidang kok gelut bu, bapak ibu mana itu gelut, itu berarti lah harus cerai tenanan, gelut, macam itu loh. Ternyata namun sandiwara, sandiwara di depan hakim biar cepat cerai. Baru motor itu sujud bareng sujud hakimnya diakali gitu. Sekarang itu banyak bu yang sidang dispensasi itu lucu-lucu bu. Ningali. Itulah kondisi demokrasi. Nah, hubungannya apa Bapak Ibu? Sekarang ini sebatas niatan kita tuh dulu kan jadi ingin jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah atau Bapak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terus karena ini kayak kepengin dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi di dalam perjalanan hidup ternyata niat itu tidak sepenuhnya menjamin apa yang kita harapkan. Ini kok akan lari-lari boleh bujut dan bujut maksudipun betul boleh bujut betul gandeng ke masjid remaja masjid putra itu remaja masjid putri. Nah, itu tuh. Dan saya yakin niatnya masih baik, ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, kan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah setelah nikah keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa terbentuk? Ternyata nggak mungkin, baik. Ternyata nggak mungkin. Bahkan orang yang notabene dulu ketemunya di masjid, aktivis masjid, begitu sudah keluarga ternyata karena perkembangan zaman yang begitu luar biasa, tuntutan kehidupan begitu luar biasa, bisa mungkin lupa dengan masjidnya, bisa mungkin. Artinya Bapak Ibu bahwa yang ingin membentuk keluarga yang baik, keluarga yang sakinah itu sesungguhnya tidak sekedar niat, tidak sekedar niat. Makanya ada sebuah tulisan Bapak Ibu, topik logika. Judulnya pun pilar kehidupan. Saya tidak tahu kenapa pilar Pancasila. Pilar kehidupan. Nah, ada sebuah hadis Nabi yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu keluarga mendapat kebaikan, maka Allah menjadikan mereka memperoleh pemahaman terhadap agamanya. Lalu yang kedua, anggota keluarga yang mudah menghormati yang tua. Dan sebaliknya, Allah memberikan rezeki terhadap kehidupan mereka, hikmat berbelanja harta, dan mereka mengoreksi kesalahan mereka dan mereka segera bertobat bila berbuat salah. Ini ada orang mengatakan ini 5 pilar kehidupan. Di depan saya sampaikan Bapak Ibu bahwa yang namanya ini untuk keluarga yang baik, yang bagus, keluarga sakinah, ternyata tidak sekedar niat. Maka yang pertama oleh Nabi disampaikan, orang bisa membentuk keluarga yang bagus, yang sakinah, satu dipahamkan oleh Allah tentang agama. Pertama dipahamkan agama.
Karena agama tidak saja mengurus ibadah madhah, tidak saja mengurusi hablum minallah, tetapi juga mengurusi namanya hablum minannas. Dalam kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ada survei Pak, ada survei. Ada orang rajin pengajian, saya tidak tahu, kemungkinan ini salah pengajiannya. Ada orang rajin ke masjid dan lain sebagainya, tetapi dia masih menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh dia Bapak Ibu, saya tuh punya tetangga pengajian ngaji, tetapi memang orangnya banyak. Saya tanya tetangganya, keluarga itu kok kaya-raya ya? Gitu. Kerjaannya apa? Jawab tetangganya, jualan uang Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu nih? Jualan uang. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jualan uang. Rentenir itu. Kan ada loh Bu, orang itu kaya karena jualan uang. Jadi dia pinjam ke bank sekian ratus juta, lalu dia pinjamkan lagi ke orang lain dengan bunga yang lebih tinggi, bahkan bisa mungkin lebih tinggi dari rentenir. Padahal dia rajin pengajian, rajin ke masjid. Kira-kira yang salah gimana Bapak? Yang salah gimana? Yang salah di mana? Jadi, dan itu banyak Bapak Ibu, kasus itu banyak. Kasus seperti itu banyak. Padahal dalam Islam, riba itu kan boleh. Wa halallahu bai'ah wa harama riba. Jual beli halal, riba itu kan tidak boleh. Karena itu kan riba Bapak Ibu dalam Islam, kan tidak boleh. Tapi banyak Bapak Ibu. Bahkan di tetangga terkait banyak yang seperti itu Bapak. Jadi hidupnya itu karena pusing cari kerjaan, akhirnya ya sudah pinjam bank, dipinjamkan lagi. Itu kan ngesuk bank namanya. Dirikan bank tapi tanpa pajak. Nah, gitu. Kira-kira orang seperti itu jadi Bapak Ibu. Ini sholatnya haji loh, haji, umroh, pengajian haji, pengajian haji. Tapi hal-hal yang dilarang oleh agama kadang-kadang masih dilakukan. Bapak Ibu nanti mireng cerita di Jakarta itu ada seorang pegawai, orangnya sangat dermawan. Jadi orangnya dermawan, sholat 5 waktu itu kalau dengar adzan itu masuk masjid, walaupun dalam perjalanan. Misalkan dia tugas kemana, waktu zuhur misalnya jam 12, jam 10 itu sudah jam 12 sampai 5 itu sudah mampir masjid. Tapi ternyata di akhir karier beliau itu masih penjara karena korupsi. Kan banyak Bapak Ibu. Saya dulu pernah Bapak Ibu. Ini jujur aja, kan Gajah Mada itu kan hampir alumninya kan jadi pejabat Bapak. Sekarang presidennya Gajah Mada, menterinya ada 7 itu yang Gajah Mada. Tahun depan kelihatannya presiden Gajah Mada kan gitu, kelihatannya gitu. Nah Anies tadi ya Anies itu, kan dia juga. Anies itu adik kelas angkatan saya. Kalau Ganjar itu kakak kelas saya, tapi Ganjar kan aslinya kakak teman. Gitu kan Bu? Bapaknya Ganjar itu adalah polisi, ibunya jajulan sembako. Itu kan belakang SD 1 tahun lalu. Beliau itu lahirnya Tawangmangu sampai SD. Karena SMP bapaknya sudah pensiun kembali ke Purworejo. Dulu pernah Bapak ada Kabulok. Kabulok gitu. Dulu Kabulok itu suki loh Bapak. Saat ini mau suki mau itu. Karena dulu itu Kabulok itu ngurus semua impor. Oke.
Kalau sekarang agak bingung, yang terus ekspor itu Kabulok atau terus berikan. Sekarang Menteri Perdagangan. Tahu dulu Kabulok Bapak Ibu. UGM itu disumbang ratusan juta oleh Kabulok itu, alumni yang UGM itu. Begitu bahan-bahannya turun, jadi gedung, Kabuloknya ditangkap masuk penjara. Itu kalau itu betul nggak apa-apa kamu kecil. Jangan-jangan uangnya dewan korupsi gitu. Ini kan artinya kan tidak mudah. Ternyata dalam agama itu tidak sekedar bicara ibadah madun, tapi ibadahnya juga harus dilihat karena ibadah madun itu pasti berefek pada ibadah aliyah. Itu Bapak Ibu yang belum ditesani kan, ada sholat loh, ini kok isi nikah kan Bapak Ibu pasti kan dibongkar, pasti dibongkar. Ini kok pun haji loh, ini kok isi nikah kan gitu, kan dibongkar. Artinya memang di agama dan di pemahaman masyarakat bahwa agama itu sebagai landasan orang di dalam hidup ini, termasuk perilaku. Makanya yang pertama Bapak Ibu, ya monggo kita bisa mungkin termasuk. Saya yakin yang paling kecil kemarin kita masuk. Nah makanya yang pertama tentu kita harus paham agama Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu ya. Dan agama itu kan bukan sekedar pengertian Bapak Ibu, tapi agama itu kan akhlak. Agama itu kan akhlak. Agama itu akhlak Bapak Ibu, bukan yang lain. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan akhlak manusia, bukan yang lain. Artinya agama itu adalah akhlak. Nah makanya Bapak Ibu ya monggo. Ya kita harus selalu berdoa pada Allah semoga dimudahkan untuk memahami agama ini. Sekali lagi kita selalu berdoa untuk selalu dipahamkan oleh Allah tentang agama. Maka pilar yang pertama di dalam agama kita adalah paham terhadap agama. Karena ya ini tidak mungkin bagus paham agama ini. Ini sudah setengah 7 lebih bawah. Sudah setengah jam belum saja ya mungkin. Tadi Pranoto Aditoro dengan ibu setengah jam. Ini sudah setengah 7 lebih. Tambah satu lagi. Yang nomor 2 Bapak Ibu, pilar agama itu adalah saling menghormati di antara anggota keluarga. Kata Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi di hadis itu disampaikan bahwa ada peran masing-masing anggota keluarga. Bapak punya peran, ibu punya peran, anak punya peran. Gitu. Jadi di sana di hadis disampaikan bahwa masing-masing pihak punya peran dan masing-masing pihak harus saling menghormati. Di hadis itu katakan suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai bertanggung jawab Allah atas kepemimpinan rumah tangganya. Jadi kalau rumah tangga itu gagal Bu, yang pertama kali bertanggung jawab adalah suami. Tapi dicari dulu penyebabnya apa nggak tahu. Dan tugas suami banyak di situ. Ya. Tugasnya banyak. Makanya seorang wanita, saya ingin cari imam yang amanah. Tentu imam itu maksudnya suami. Jadi suami itu adalah imam. Karena imam pemimpin maka dia bertanggung jawab semuanya terhadap keluarga, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan harus terbuka Bapak Ibu. Dalam keluarga itu harus terbuka. Lo langsung ngajin Bapak, lo matur dencang garwanipun Ibu Pepe Aisyah. Kemarin saya ke rumah lagi, jadi pas harinya saya terus pagi sampai diangkat ke Masjid Agung. Terus saya datang ke rumah lagi, ibu itu cerita banyak.
Jadi suami beliau itu dan istri baru tahu bapak itu. Mungkin ya baik, menurut saya baik. Ibu ketua PPS itu bilang, Pak, bapak itu tidak pernah cerita. Ternyata punya tanah di mana itu tanahnya banyak bapak. Ini belum ibadah, saya bentuk lemah, kok ibu raja, saya ngomong lagi. Ya ibu tidak tahu bapak, ibu tidak tahu. Jadi beliau itu tanah di mana bu? Itu cerita ketika sudah terakhir malam Sabtu itu cerita punya tanah di sana. Diceritakan semua. Ibunya terkejut itu. Ya bisa mungkin ya, karena kesibukan dulu kan jarang di rumah ketua BPS ya. Dan yang sangat menyentuh bagi istri itu adalah dia wanti-wanti sama anaknya cuma satu, cewek, sekarang dokter di rumah sakit Gajah Mada. Itu willing bahwa nanti tanah yang ini untuk ini, tanah ini untuk wakaf, itu sudah dia bahwa bahkan ada 2 tanah untuk diwakafkan katanya. Istri itu sudah kehilangan, semakin menangis dengan kepribadian bapak yang seperti itu. Jadi suami yang soleh bapak ibu nih, suami yang soleh nih, ini ambil suami yang ngerasa soleh itu. Aku tidur nih Pak. Kemarin itu ada ibu kasus, katanya di Gajah Mada katanya. Laki-laki meninggal, ternyata begitu meninggal itu merasa banyak ibu-ibu yang kehilangan. Maksudnya, jadi ada beberapa itu yang merasa kehilangan suami. Padahal suami pertama tidak tahu, bahwa istri pertama tidak tahu bahwa istri pertama itu tahu apa dia? Istrinya cuma saya. Sambung gitu. Jadi ada seorang meninggal, ada ibu-ibu yang merasa kehilangan suami. Dan istri yang sangat terkejut. Ternyata tidak diduga, karena bapaknya katanya itu sholat yang tertib, kemana-mana selalu. Tidak terduga bapak. Ternyata ada 2 ibu yang mengaku kehilangan suami. Nah, jadi berarti istrinya 3 dia. Yang 1, 2, istri pertama tidak tahu bahwa punya istri kedua dan ketiga. Itu suami yang soleh atau solehah. Walaupun dalam Islam kan boleh poligami, tapi kan harus izin istri pertama. Walaupun ada pendapat bapak katanya boleh nikah tanpa izin istri pertama, itu ada yang bilang begitu. Tapi kalau Nabi hampir semuanya izin istri. Ya, tidak jadi contoh bapak nih. Tidak jadi contoh. Jadi bapak punya peran, bapak punya tanggung jawab yang luar biasa pada keluarga. Di dalam rumah tangga, ibu juga punya tanggung jawab ternyata di kasus itu. Kalau bapak sebagai mencari nafkah, maka ibu harus mengelola nafkah sebaik mungkin katanya. Itu katanya ibu itu mencukupkan rezeki yang diberikan oleh suami. Lalu yang ketiga, peran anak itu katanya ketika membelanjakan dari orang tua itu juga harus amanah. Jadi di kasus itu ada peran bapak, ada peran ibu dan juga peran anak. Artinya di dalam keluarga itu ya ada tanggung jawab dan ada haknya masing-masing. Artinya harus ada komunikasi bapak. Dan saya ini bukan diambil loh bapak itu. Zaman kularis bapak, ini bapak pulang nesu, sing bingung anaknya bapak. Gimana mau dia pak? Bapak nesu bingung, anaknya bingung dulu bapak. Orang dulu itu kan orang tuanya marah, anaknya dan bingung sendiri. Tapi sekarang kalau yang marah bapaknya, anaknya bingung betul. Sekarang terbalik. Justru kalau anaknya yang marah, orang tuanya sih bingung. Gitu. Dan dia betul bingung, anaknya luas. Gitu. Anak si ngabek biar satu sebesar sholat lah. Artinya yang kedua ini bapak ibu ada komunikasi yang baik di antara keluarga, termasuk di urusan pendidikan bapak ibu.
Pak, wonten contoh kata Bapak Ibu. Saya punya mahasiswa Bapak. Itu saya ngajar di pertanian Bapak. Mahasiswa itu kelihatannya ogah-ogahan, tidak mau dia kuliah. Tapi ya tetap kuliah, asal-asalan gitu. Nilainya itu 2 Bapak, IP-nya tidak sampai 2, 1 koma. Orang-orang kan pusing gitu. Dan saya tanya, kamu dulu masuk kuliah di fakultas ini yang berminat siapa? Ternyata yang berminat orang tuanya. Tapi sebetulnya kuliah pertama bapaknya. Padahal anaknya nggak suka. Nah akhirnya orang tua kita panggil bapak itu. Kan kasihan anak daripada nanti tidak selesai. Orang tua kita panggil bapak, ibu. Ananda ini ternyata tidak suka di fakultas pertanian, sukanya di fakultas fisikal HI. Fisikal HI. Akhirnya orang tuanya tahu, sudah. Berarti ya sekarang nggak telah belajar fisikal HI. Apa yang bapak itu? Anak itu masuk lagi di kuliah HI, IP-nya berapa? IP-nya 4 Ibu. Sekarang jadi dosen di Gajah Mada. Itu kalau dulu dipaksa di pertanian nggak lulus bisa itu. Ya itu Ibu, masih ada lagi. Ada seorang profesor, anak-anak dipaksa kuliah di kedokteran. Anak-anak nggak suka. Akhirnya apa? Nggak selesai. Artinya ternyata di dalam keluarga itu juga harus ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Tidak boleh memaksa kehendak pada anak. Sebaliknya besok anak juga tidak boleh memaksa pada orang tua. Ya, pilih ekonomi Bapak Ibu, sesi pertama untuk pengajian pagi hari ini. Bahasa Semuanya apa Bapak Ibu? Kalau Jogja itu istilah katanya sumuni. Sumuni itu arti semua Bapak Ibu? Saya tidak tahu, jangan-jangan di sini keliru. Kalau di Jogja itu kalau istirahat itu sumune sakuntalis gitu ya. Kalau sini kan Bapak? Berarti bisa jadi keseneng Jawa Bapak Ibu wong. Keluarga dalan, jadi keseneng Jawa. Monggo Bapak Notaris. Karena dengan rezeki ibadah juga semakin khusus Bapak Ibu. Ini masjid yang itu kan juga jadi khususan ibadah. Makanya yang ketiga pilar di dalam kehidupan beragama adalah tentu rezeki Bapak Ibu. Dan rezeki yang dicari tentu halal dan thayyib. Halal dan istilah agama itu kan bagus, orang katakan bergizi. Jadi rezeki itu harus dicari Bapak Ibu. Allah pun sudah janjikan orang itu diciptakan kalau saya suruh bekerja malah suruh istirahat dan itu ibadah. Maka Rasul tidak menyukai orang yang pemalas. Rasul tidak menyukai orang pemalas. Bahkan Rasul adalah orang pekerja keras di bidang ekonomi. Makanya orang Islam tidak harus kerja keras Bapak Ibu. Dan sekarang Muhammadiyah menyediakan lapangan pekerjaan banyak. Tadi ada lowongan BNT. Bapak Ibu nek nambung wonten BNT napa wonten Bali? Wonten Ibu. Wonten BNT alhamdulillah. Kula iki ngelola BNT Bapak. UM itu punya BNT. Kebetulan tahun 2002 saya diamali jadi ketua. Saya dulu tidak tahu tentang BNT. Tapi ternyata luar biasa Bapak. Tapi sayangnya yang sadar PP itu Muhammadiyah masih sedikit. Orang Muhammadiyah masih sedikit. Saya kan punya pembiayaan Bapak. Pembiayaan itu rencana tahun ini mau mengucurkan dana hampir 60 miliar untuk pembiayaan. Itu setiap ada akad pembiayaan saya yang ke lapangan yang di atas 1 M itu hampir mayoritas
yang pembiayaan syar'i itu jarak orang Muhammadiyah. Jarak orang Muhammadiyah, Pak. Dan itu luar biasa, Pak. Tapi semuanya pokoknya saya cari pembiayaan syar'i, yang syar'i. Dan sekian tahun kita berdua di BNP itu Muhammadiyah jarang yang melakukan pembiayaan terhadap BNP-nya Muhammadiyah. Yang besar-besar loh, Bapak. Bahkan ada yang pembiayaan hampir 6M atau 7M. Karena ada yang 3M di Solo loh. Saya punya rekanan di Solo SMA, tapi tidak perlu saya sebut. Itu pembiayaan terhadap BNP kami nilainya hampir 23,5 M. Jangka waktu 3 tahun. Madrasah aliyah. Tapi elit ini. Dan ini kembali yang poin yang ketiga tadi Bapak Ibu, untuk nyekolahkan anak. Sekarang Bapak Ibu, untuk nyekolahkan anak itu gila-gila. Ini ada 2 pembiayaan untuk BNP kami. Satu di Malang, satunya di Tangerang Selatan. Itu dua-duanya sekolah Bapak. Kan walaupun ini BNP kan tetap ada kemampuan untuk mengembalikan ya Bapak. Mau kita juga punya nasabah. Satu terkejut Bapak. Di Malang itu ada yayasan namanya Yayasan Islam. Itu SPP saya tidak tahu. Dia kan cuma menyerahkan daftar murid itu. Dia itu punya TK, SD, SMP, SMA. TK-nya itu jumlahnya 100 itu muridnya. Pemasukan uangnya selama setahun 1,2 M. Terus saya tanya, bayarnya berapa ini? Bapak itu mau berapa? Muridnya cuma 100 lebih sedikit TK itu. Pemasukannya itu 1,2 M Bapak. Bayarnya berapa? Itu kalau dibagi 100 di 1,2 kan 12 juta lebih itu. Atau berapa? 120 juta. Lalu yang SMA-nya itu kalau kita bagi per tahun 32 juta. Di Tangerang Selatan itu lebih mahal lagi. Dan itu semuanya katanya ini semuanya berbasis Al-Islam. Jadi ternyata orang-orang itu sekarang menyepulangkan anaknya yang berbasis agama itu mahal Bapak. Dan orang tuanya dengan senang karena apa? Jaminannya anaknya dari anak yang soleh dan solehah. Pertanyaannya sekolahnya Muhammadiyah sudah seperti itu? Dari gitu. Artinya pendidikan anak itu luar biasa Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu besok kalau nyekolahkan anak, kalau TK-nya sudah abah, SD-nya negeri, pelajaran agamanya pasti hilang. Gitu begini. Abang SD Muhammadiyah, SMP-nya jangan negeri, pelajaran agama di SD pasti hilang. Kalau SD-nya sudah Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya jangan negeri, pelajaran Al-Islam sejak TK, SD, SMP hilang berarti. Apa boleh SMA yang non muslim kan hilang lagi kan. Nah tapi kalau nanti sudah SD-nya Muhammadiyah, TK-nya Abah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, kuliah sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah tidak kalah dengan yang negeri itu. Tidak ada yang negeri. Sekarang 2 perguruan tinggi Muhammadiyah itu masuk kelas dunia di Asia ini. Bahkan 4 perguruan Muhammadiyah itu selalu luar biasa Bapak. Bahkan salah satunya adalah ranking 15 nasional. Jadi kalau negeri swasta di ranking, dia ranking 15. Dan sekarang Bapak Ibu, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak kalah dengan negeri. Sekarang banyak perguruan tinggi mahasiswanya asing. Mahasiswanya banyak Bapak Ibu. Dan gratis Bapak. Uangnya dari mana? Gitu kan? Muhammadiyah menggratiskan orang luar di Indonesia gratis. Tempat kami
Gelombang 1 itu kemarin yang daftar dari luar negeri ada 3.970 mahasiswa dari luar negeri. Lalu yang lolos administrasi 1.200, tapi nanti masih wawancara, tapi nanti nggak banyak, nggak sampai 100. Dan itu gratis. Dari mana? Ya kita memang ada anggaran untuk membiayai beasiswa orang-orang dari luar. Makanya banyak orang Afrika, orang Thailand, dan macam-macam lagi. Jadi di Muhammadiyah itu sudah tidak asing seperti sekolah-sekolah negeri, lekor bulan ini. Sekarang luar biasa. Bahkan kita selalu bersama dengan pihak-pihak di luar negeri. Makanya monggo Bapak Ibu yang punya anak, ya saya tidak maksa Bapak Ibu. Besok ya dikali ada, dikali terus itu. Kedua, kalau bisa dicari SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Tapi tentu ya sesuai dengan harapan Bapak Ibu, karena bisa mungkin ada sekolah-sekolah Muhammadiyah karena pengelolaannya tidak bagus, kemungkinan tidak menjadi pilihan masyarakat, itu yang bisa mungkin. Makanya sekarang di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga harus digiatkan untuk mengelola sekolah sebaik mungkin agar punya prestasi dan menjadi impian setiap warga masyarakat. Itu yang ketiga Bapak Ibu, pilar agama ini. Lalu pilar agama yang keempat adalah hidup sederhana, Bapak Ibu. Tidak pemboros. Ternyata hidup sederhana itu luar biasa, Pak. Atau sebaliknya, orang hidup boros itu ternyata efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Ada survei, ada kegagalan rumah tangga itu ternyata salah satunya adalah pemborosan dikonsumsi. Dan Indonesia terkena dengan konsumtif. Bapak Ibu nanti tindak luar negeri, Ibu, Bapak menaik panjenengan tindak ke luar negeri, tapi bukan ke Mekah ya. Karena ke Mekah Bapak umroh pasti orang banyak juga ya. Di luar negeri itu Bapak cari makan susahnya setengah mati. Saya tuh pernah ke Korea Bapak sama profesor Korea itu nanti kita makan makanan yang enak, itu seneng tuh. Jalannya 1 jam dari sampai Bapak. Ya enak sampai sana sudah lelah, begitu tuh. Jadi jalannya itu lama, karena orang mencari rumah makan nggak gampang Bapak. Itu atau Bapak itu kan jalan-jalan ke Singapura. Di kereta bisa makan, nggak bisa Bapak. Mau cari makan juga susah. Indonesia kereta, mau makan apa? Bapak. Iya kan? Indonesia itu apalagi sekarang ada Indomaret, Alfamart setiap berapa meter ada kan? Di luar negeri tidak bisa Bapak. Ada ke Korea lagi Bapak Ibu. Kita itu malam-malam mau cari mall, tidak ketemu Bapak. Tidak ketemu, ada cuma kecil. Jadi tidak mudah seperti Indonesia itu Bapak Ibu. Di Jepang sama, cari rumah makan tidak gampang Bapak. Cari rumah makan tidak gampang. Di Hong Kong tidak gampang. Yang mudah itu Indonesia. Di pojok manapun ada makan, ada minum pasti. Karena Indonesia terlalu konsumtif Bapak Ibu. Kalau sudah konsumtif, akhirnya apa? Hampir semua penghasilan hanya untuk konsumsi. Tidak saya jauh-jauh Bapak Ibu. Pernah pindah nanti ke NTB Bapak Ibu, Nusa Tenggara Barat. Saat ini masih Bapak Ibu, sekarang maju. 10 tahun yang lalu, terakhir 2020, 2015, itu di NTB Bapak Ibu, cari rumah makan susah. Di NTB itu tahun 2015 dan sebelumnya mencari makan susah. Karena orang NTB punya prinsip dari itu kan ada terahnya yang terakhir menurunkan gubernur yang dulu, yang sebelum ini, yang tuanku itu kan apa kurang dia? Tuanku guru kan orang sana menyebutkan tuan guru. Dia jadi gubernur baru umur 33 Pak. Dan dia hafal Quran karena lulusan Mesir.
Dan dia 2 periode, bahkan orang sana bilang kalau beliaunya nyalon lagi pasti terpilih lagi. Cuma karena aturan birokrasi, aturan undang-undang kita tidak boleh, akhirnya selesai 2 periode. Sekarang diganti orang Sumbawa, wakilnya adalah kakak putrinya Ibu lagi. Sekarang itu di NTT Bapak itu sudah seperti Jakarta. Dan orang sana juga sekarang sangat konsumtif. Gitu? Kita itu kalau orang jualan pasar Ramadan luar biasa loh Bapak Ibu. Itu namanya Ramadan itu. Ramadan kan cuma pasarnya diganti pagi jadi sore itu tuh Bu. Geng pulau Bu, tidak ada seorang ibu masak Bu. Mereka ibu masak benar-benar kan? Oh masak. Di Jogja itu Bu sekarang tahu ya di depan rumah saya itu loh Bu. Itu pagi kan orang jualan apa? Ya keperluan macam itu loh di depan rumah saya. Ibu tidak pernah masak itu ternyata. Karena katanya lebih hemat. Tapi tidak harus dipunya-punyakan. Rezeki itu karena untuk ibadah Bapak Ibu. Karena sebagian rezeki kita itu kan miliknya makin miskin. Sejak itu ada Bapak. Saya punya teman, tapi sekarang sudah pensiun. Dia itu dulu kuliah di Gajah Mada, ikatan dinas. Tapi dia tidak diambil, katanya di UNS, maksudnya dia ngajar desain lainnya, tidak diambil. Lalu dia kerja di Bayer, perusahaan Jerman. Perusahaan Jerman, kerjanya di Jerman itu. Nah, ketika kerja di Bayer Jerman itu, penghasilannya untuk pembuatan Bapak perusahaan kecil-kecilan, kertas. Dulu awalnya kertas dia bentuknya gulungan besar itu, lalu dia panas dulu, terus diirit. Sekarang Bapak gila-gila itu. Sekarang beliaunya itu seminggu itu hampir 4 kontainer kertas itu. Ya kan banyak berapa Bapak Ibu? 1 tahun bisa mungkin di atas 10 miliar. Tapi Bapak Ibu kalau lihat kehidupannya tidak menyangka. Beliau tidak pernah naik mobil mewah, tidak. Biasanya beliau naik motor. Dan kalau makan juga tidak mewah Bapak Ibu. Kesukaan beliau itu adalah soto. Bahkan pernah dia nikahkan anak yang kedua, itu mau diberi hadiah mobil mewah dari Sinar Dunia, Sindu, itu nanti kan ya, ditolak oleh. Kalau Bapak Ibu hajatan punya anak disumbang mobil mewah mau nggak? Mau. Ditolak Ibu, ditolak benar. Dia bilangnya ya tak tolak deh. Nah kenapa nggak ditolak? Nanti saya kan kalau dia nikah anak kan ganti mobil lagi kan gitu kan? Kan lebih mahal kan Bapak. Sekarang belinya ya misalkan sekian juta. Nah besok kalau dia nikah anak akan lebih mahal lagi harganya. Ditolak. Kita juga tidak butuh mobil mewah gitu. Itu loh. Kalau kita gimana Pak? Beliau itu Bu, setiap tahun dulu pasti naik haji sekeluarga. Setiap tahun. Dari mana? Bukan dari uang dompetnya Bu. Dari rekanannya. Dari rekan perusahaan-perusahaan dulu. Ya tiap tahun. Tiap tahun pasti naik haji dulu. Tapi begitu pembatasan haji itu, ya umroh Bapak. Sekarang kalau umroh setahun 4 kali. Nanti Ramadan itu biasanya 1 bulan dulu. Makanya beliau di Arab kapal Bapak. Satu pernah umroh sama beliaunya, satu kamar itu gate berapapun hafal. Benar Bapak Ibu? Sini ada yang gate berapapun hafal di Mekah. Dia hafal Bapak Ibu. Gate berapapun hafal. Termasuk misalkan sudah adzan kok terlambat, lewat gate mana yang bisa masuk? Dia hafal. Dia lebih hafal daripada orang Arab gitu. Dan dia umrah itu seperti biasa Bapak Ibu, ngajar, pulang. Ini cara pulang terus umroh Mas. Terus nanti habis umroh masuk aja lagi, tidak ada istilah seperti kita. Seperti kita kan mau umroh sekarang ke kajian, itu tuh Bu. Nanti habis umroh istirahat dulu 1 bulan itu kan. Nah, ini contoh yang mudah saja Bapak Ibu. Jadi contoh dan orangnya itu di PP kebetulan bendahara Majelis Taklim. Bendahara Majelis Taklim. Itu pilihan yang keempat.
Lalu yang kelima Bapak Ibu, pilar di dalam kehidupan kita adalah mawas diri. Tidak mudah Bapak Ibu orang mawas diri. Gimana Bu? Orang lenggono itu mudah tidak Bu? Tidak gampang Bapak Ibu. Orang lenggono itu tidak gampang, apalagi di masyarakat, berorganisasi, dalam rumah tangga. Lenggono itu tidak mudah Bapak Ibu. Maka sehebat-hebat orang yang bisa melenggono. Satu pernah dibilangi orang rapat keraton Jogja Bapak. Ceritanya gini, mau pengajian saya ngisi, tiba-tiba ada tokoh tertentu yang sekali datang gitu. Terus mas nanti ya nggak usah jadi ngaji ya, nanti ya oh nggak apa-apa, kita masuk semua Bu, masuk. Nah, tapi jadi gini, orang yang hebat itu Bapak, orang yang apa ya, bisa apa namanya Bu? Ini contoh nih, bisa menyerahkan sesuatu yang mungkin digunakannya tadi. Nah itu tidak mudah. Ya istilah wanita kan longgon, itu kan tidak mudah Bapak Ibu. Longgon. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, monggo ketika kita dulu yang sudah keluarga ini mau meniti kehidupan keluarga niatnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya harus kita hati, kita kelola dengan baik sehingga betul keluarga itu jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentu satu, selalu minta pada Allah dipahamkan urusan agama Bapak Ibu. Yang kedua, tentu ya harus tadi asah asih menghormati pada yang tua, menyayangi pada yang muda. Tapi yang ketiga, ekonomi kita selalu kita tata untuk kecukupan keluarga kita. Karena saya yakin orang tua itu direwangi jungkir balik harus keringet, itu pasti untuk anak. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, kita harus sederhana, karena Nabi itu juga suka kesederhanaan. Lalu yang terakhir, kita harus mudah dan suka mawas diri. Mbok pilih itu Bapak Ibu seperti atur mugi-mugi wonten manfaatipun. Dan mbok pilih agen kula matur wiwit awal mugi akhir kirang pas kirang sukrono malah kaporo salahipun mawantu-wantu nyuwun dumundur sisa pangsani. Maturipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.